أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي في كتابه الأربعين بسندكم متصل إليه رضي الله تعالى عنه وعنكم إلى أن قال حديث yang ke-26 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam beliau bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap persendian dari manusia wajib atasnya itu untuk dikeluarkan sedekah. Kulla yaumin tatlu'u fihi syams, dan itu setiap hari ketika terbit matahari. Jadi setiap terbit matahari diwajibkan atas setiap manusia untuk bersedekah atas setiap persendian yang ada di batang tubuhnya. Dikatakan bahwasanya jumlah persendian yang ada di batang tubuh kita ini ada 360 mifsal persendian. Maka wajib dari setiap persendian tersebut dikeluarkan sedekah, yang mana sedekah tersebut adalah maksudnya kebaikan dengan jumlah bilangan persendian tersebut, yaitu 360, yang mana sedekah kita keluarkan 360 dari setiap anggotanya tersebut. Jadi jumlah bilangan persendian yang ada di batang tubuh manusia ini ada 360 persendian. Maka setiap hari wajib kita keluarkan sedekahnya, yang mana itu semua adalah bagaimana syukran lillahi ta'ala, bentuk rasa syukur kita kepada Allah, yang mana bentuk rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah menjadikan setiap persendian tersebut dari tulang kita sehingga kita bisa bergerak. Dari sini bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk membalas kebaikan orang yang telah berbuat baik kepada kita. Jangan jadi orang yang tidak punya ilmu pengetahuan. Jangan menjadi orang yang jauh dari nilai keluhuran. Jangan menjadi orang yang jauh dari nilai kemuliaan. Tidak bisa membalas kebaikan orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Dan terkadang maaf, kita hanya membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepada kita dengan kebaikan yang mana jumlahnya besar. Kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita dengan kebaikan yang dihitung jumlahnya besar sehingga kita ingat. Tapi dengan orang yang berbuat baik kepada kita meskipun sedikit, kadang-kadang kita lupakan. Kadang-kadang kalau orang berbuat baik kepada kita dengan bentuk nominal uang, kita ingat. Tapi kalau orang yang berbuat baik kepada kita dengan keringatnya, dengan jasanya, dengan tenaganya, kadang-kadang kita lupakan dan kita abaikan.
Rasul mengatakan, man asda ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Siapapun orang yang berbuat baik kepada kalian, tidak harus uang, bahkan tenaga pun. Dia membantu kita, dia membantu anak kita, balas, kata Nabi Muhammad. Apalagi kalau yang kita bantu adalah keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena diriwayatkan bahwasanya siapa orang yang membantu keluargaku, kata Nabi Muhammad, di dunia, kemudian dia tidak membalas kebaikan yang dikeluarkan oleh orang yang membantu tersebut, artinya keluargaku tidak bisa membalas kebaikan yang kita lakukan dengan kebaikan serupa, maka kata Nabi Muhammad, aku yang akan membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepada keluargaku di hari kiamat. Ada Rasul yang bakal membalasnya. Apalagi kalau kita berbuat baik kepada umat beliau. Siapapun orang yang berbuat baik kepada kita, balas kebaikannya. Jangan kita lupakan, puji dia. Kalau kita tidak mampu untuk membalas kebaikan yang dia berikan kepada kita serupa dengan apa yang dia lakukan kepada kita, paling minimal doakan orang tersebut. Ini adalah akhlak yang ditanamkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kadang-kadang kalau sudah orang membantu kita dengan nominal uang, masya Allah, diingatnya luar biasa. Tapi kalau sudah ada yang membantu kita hanya dengan tenaga, kadang-kadang kita abaikan. Jangan. Bahkan dengan tenaga pun, kalau uang ada hitungannya. Tapi kalau tenaga, keringat, waktu yang dia korbankan untuk menolong kita, membantu kita, kenapa kita tidak membalas? La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah tanamkan sifat kepedulian tersebut kepada kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tiap hari kita dianjurkan untuk mengeluarkan sedekah dari setiap mifsal yang jumlahnya 360. Dari karenanya kalau ingin bersedekah harus sesuai dengan tuntunan syariat. Begitu juga apa yang akan kita hadapi, yaitu adalah nantinya ketika penyembelihan hewan kurban, harus sesuai sebagai tuntunan syariat agama Islam. Karena ketahuilah, ketika seseorang bersedekah sesuai dengan tuntunan syariat agama Islam dan dia berbuat baik, begitu juga baktinya seorang anak kepada orang tua, begitu juga silaturahim yang dijaga, itu mampu menjadikan seseorang itu yang pada awalnya termasuk orang yang bakal mendapatkan kehinaan, menjadi seseorang yang mendapatkan kemuliaan. Mampu merubah seseorang yang tadinya mendapatkan sebuah kerugian menjadi seseorang yang mendapatkan sebuah keberuntungan. Begitu juga sedekah yang dikeluarkan, kebaikan yang kita lakukan, kemudian lagi baktinya kita kepada orang tua, menjaga tali silaturahim, di samping itu juga menambah keberkahan dari umur kita, dan juga yaitu menjaga kita dari perkara yang tidak kita inginkan, baik dari segi agama ataupun dari segi dunia, tapi dengan cara yang benar. Sedekah dengan cara yang benar, kebaikan yang kita lakukan dengan cara yang baik. Karena kalau kebaikan yang kita lakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat, meskipun niat kita baik, meskipun tujuan kita baik, tapi caranya kurang baik, tetap itu semua keluar daripada syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan setelah itu, beliau mengatakan, ta'dilu baina itsnain shadaqah. Ini kita tadi wajib mengeluarkan sedekah tiap harinya berapa? 360 untuk mifsal, untuk persendian kita, bentuk rasa syukur kita, terima kasih kita kepada Allah. Dan sedekah yang kita keluarkan akan menjauhkan kita dari berbagai macam hal yang tidak kita inginkan.
Pernah suatu hari di zaman Nabiullah Saleh alaihi salatu wassalam, ada seorang lelaki yang suka mengganggu kaumnya Nabi Saleh. Maka kaum Nabi Saleh mengadu kepada Nabiullah Saleh, "Ya Nabiullah, tolong doakan kebinasaan, kehancuran kepada orang yang sering menyakiti kami." Kata Nabi Saleh, "Sudah. Apa yang dia lakukan, keburukannya akan kembali atas dirinya." Orang yang mengganggu kaumnya Nabi Saleh tiap hari cari kayu bakar, dan tiap kali keluar dia punya 2 roti. 1 roti dia makan, 1 roti dia sedekahkan. Orang dahulu, sejahat-jahatnya orang dahulu, tidak memutuskan tali antara dia dengan Allah, karena kita tidak ada yang tahu kebaikan mana yang bakal menyelamatkan kita. Dari karenanya Rasul menyarankan kepada kita, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kita remehkan sekecil apapun kebaikan, meskipun kebaikan tersebut berupa senyum manis kita di hadapan saudara kita. Senyum, jangan perangutan, murah senyum. Sudah kada berduit perangutan pulang, la ilaha illallah. Orang biar kada berduit asal murah senyum, insyaallah nyaman aja. Ini sudah kada berduit perangutan, penyinggungan, perajuan pulang, la haula wala quwata illa billah. Mudahan Allah perbaiki keadaan kita insyaallah. Tiap hari orang tersebut semacam itu, sedekah, satunya dimakan, satunya disedekahkan. Maka dilihat oleh Nabi Saleh, orang tersebut tidak tertimpa apa-apa, padahal dia mengganggu kaumnya Nabi Saleh, dan mereka murka akan pekerjaannya tersebut, mendoakan keburukan, kebinasaan atasnya. Nabi Saleh melihat orang tersebut pulang dari mencari kayu dalam keadaan selamat, dipanggil sama Nabi Saleh, "Ta'al, sini. Apa yang kau perbuat hari ini?" Maka dia mengatakan, "Ya Nabi Allah, saya hari ini keluar membawa 2 roti. 1 roti saya makan, 1 rotinya saya sedekahkan." Kemudian kata Nabi Allah Saleh, "Coba buka kayu bakar yang kau ikat itu." Ketika dia buka kayu bakar yang dia ikat, yang dia gotong di atas bahunya, ternyata ketika dibuka, subhanallah, di dalamnya ada ular yang sangat besar. Tapi ularnya tidak mampu keluar. Kenapa? Karena di mulutnya ada kayu bakar. Kata Nabiullah Saleh, "Bihada dufi'a anka." Dengan keberkahan sedekah yang kau keluarkan, 1 roti yang kau berikan kepada orang lain, maka engkau dihindarkan dari malapetaka ini. Artinya apa? Al-bala la takhutus sadaqah. Bahwasanya bala tidak akan pernah mampu menembus bentengnya sedekah. Sehingga kalau kita ingin selamat 1 hari penuh, awalilah siang kita dengan sedekah. Kalau kita ingin selamat malam kita 1 malam penuh, awalilah malam kita dengan sedekah. Mudahan dapat taufik insyaallah. Kemudian Rasul mengatakan, al-islahu ta'dilu bainal itsnain sadaqah, yang artinya engkau damaikan antara 2 orang yang sedang berselisih, itu adalah merupakan sedekah. 1 sedekah, tapi 360 tiap hari. Dengarkan, 360 tiap hari. Dan di sini Rasul menyebutkan mendamaikan orang sedekah. Artinya apa? Sedekah tidak harus dengan uang. Ta'dilu bainal itsnain, mendamaikan 2 orang yang berselisih, itu merupakan sedekah. Dari karenanya ketahuilah bahwasanya mendamaikan 2 orang yang sedang berselisih adalah merupakan ibadah yang paling istimewa di sisi Allah. Sehingga dikatakan bahwasanya keistimewaan secara menyeluruh, seandainya dikumpulkan segala keistimewaan di dalam agama kita ini, maka
kembali semua keistimewaan itu hanya dengan dua perkara yang paling istimewa dari segala keistimewaan. Apa itu? Yang pertama adalah mengagungkan perintah Allah, dan yang kedua adalah berusaha untuk mendamaikan orang yang sedang berselisih. Ada amalan yang paling istimewa dari segala amalan-amalan yang istimewa. Jangan sampai malah kita yang menjadikan orang berselisih, orang damai dijadikan berselisih. Jangan. Haruslah kita menjadi orang yang mendamaikan orang yang berselisih. Bahkan kebohongan pun diperbolehkan ketika kita ingin mendamaikan orang yang sedang berselisih. Sebagaimana yang kita ketahui, al-kadzib, dusta adalah merupakan salah satu daripada dosa besar. Tapi ketika ingin mendamaikan orang yang sedang berselisih, kebohongan diperbolehkan pada saat itu. Nah, kata. Dari karenanya, orang yang paling istimewa di sisi Allah nantinya di hari kiamat adalah orang yang suka mendamaikan dua orang yang berselisih. Ada orang yang paling istimewa. Bahkan dikatakan Sayyidina Jibril alaihi salatu wassalam, beliau berkeinginan untuk diizinkan turun ke permukaan bumi ini hanya dengan dua misi setelah wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Yang pertama adalah memberikan minuman kepada orang lain, dan yang kedua adalah mendamaikan orang yang berselisih. Jangan kita tidak bertegur sapa sesama muslim lainnya. Karena ketahuilah, sebesar apapun amal ibadahmu, sebanyak apapun ketaatan yang kau lakukan, tidak bakal diterima oleh Allah selama kebencian ada di dalam hatimu kepada sesama muslim. Sebagaimana hadis Rasul yang mengatakan, amal kita dilaporkan setiap Senin dan Kamis kepada Allah, dan Allah tidak akan pernah menerima amal orang yang memutuskan tali silaturrahim atau amal orang yang tidak bertegur sapa, sampai Allah mengatakan, tahan dulu nih orang, amalnya ditahan dulu sampai dia suluh, sampai dia berdamai antara orang yang dia berselisih dengannya. Maka dari karenanya, malam nisfu Sya'ban yang telah lalu mudah-mudahan dipertemukan dengan tahun yang akan datang. Malam nisfu Sya'ban adalah merupakan malam besar-besaran Allah memberikan ampunan dan rahmat. Tahukah siapa orang yang tidak mendapatkan rahmat dan ampunan di malam tersebut? Di antaranya adalah orang yang mempunyai kebencian kepada sesama muslim di dalam hatinya. Begitu juga orang yang qati'ur rahim, memutuskan tali silaturahim. Tidak boleh sesama muslim untuk tidak bertegur sapa lebih dari 3 hari. Udah cukup 2 hari, cukup 2 hari. 2 hari setengah cukup, dah damai. Oh, kita kada berteguran berapa hari? 2 hari setengah, ya udah bismillah. Lebih dari 3 hari jangan. Dan ketahuilah, iblis laknatullah alaih sangat antusias, sangat ambisinya luar biasa di dalam memecahkan, di dalam menimbulkan perselisihan antara 2 orang yang bersaudara atau antara 2 kabilah. Ada iblis paling senang. Dari karenanya iblis apabila melihat orang yang beribadah, dia tidak langsung mengganggu. Kenapa? Dia lihat dulu nih dalam hatinya ada kebencian apa tidak sama muslim. Kalau ada kebencian jangan diganggu. Kenapa? Dia telah melelahkan dirinya sendiri beribadah tapi tidak ada nilainya. Dia tidak bertegur sapa kepada sesama muslim lainnya lebih dari 3 hari. Biarkan ibadahnya, biarkan tahajudnya, biarkan Qur'annya, biarkan majlisnya. Kenapa? Semuanya sia-sia, hampa. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah perbaiki keadaan kita. Dan ketahuilah, orang yang mendamaikan 2 orang berselisih itu balasannya luar biasa. Diceritakan di zaman dahulu, di zaman Bani Israel, ada salah seorang suami dan istri, suaminya saleh, istrinya salihah. Dua-duanya saleh dan salihah. Masya Allah.
Biasanya suaminya ini menjual menjual kapas di pasar. Dia jual kapas dengan harga 1 dirham. Setengahnya dia belikan kapas yang lain untuk dibikin dan lain sebagainya. Separuhnya lagi dia sedekahkan kepada orang lain. 1 dirham, jadi setengah buat sedekah, setengah buat keperluan bisnis lagi. Seperti itu. Tiap hari seperti itu. Nah, suatu hari dia melihat ada di pasar 2 orang sedang berselisih dan saling mencaci menghina satu dengan yang lain. Maka dia tidak tinggal diam, langsung dia lerai dia lerai pertengkaran tersebut. Beda dengan kita di akhir zaman. Ada orang bertengkar di pinggir jalan, yang ada langsung ayo min ya, ada orang berkelahi min. Ya, kita di akhir zaman harusnya dilerai, malah Masya Allah, malah direkam, tampar, ayo nikam sekali, kan aku meracapinya, ayolah kasihlah. Dia tidak tinggal diam, ya orang saleh, langsung dia lerai, kemudian dia dudukkan dua-duanya. Dia bukan orang kaya, orang biasa. Tapi berapa banyak orang yang biasa namun mulia di sisi Allah. Dia bertanya, kenapa kalian sedang bertengkar? Maka orang tersebut mengatakan, dia punya hutang kepada saya 1 dirham namun tidak mau bayar, dan dia tidak mengaku bahwa dia pernah mengambil 1 dirham dari saya sebagai utang. Orang kebanyakannya di akhir zaman seperti itu. Ngutang, ujung-ujungnya tidak ngaku. Ngutang, ujungnya kebanyakan. Ya salah kita juga. Kenapa tidak ada perjanjian sebelumnya? Hutangnya ini berapa? Terus pembayarannya seperti apa? Tidak jadi masalah. Hutangnya berapa? Hutangnya umpama 10 juta. Pembayarannya bagaimana? Ya udah tiap bulan 1 juta. 10 bulan sebelum 1 tahun udah selesai. Siap? Tiap bulan bayar, jangan sampai ditagih. Seperti itu. Kemudian karena dia sudah menjual hasil jualannya 1 dirham yang harusnya dia sedekahkan separuh, dan separuhnya buat modal usaha lagi, udah dia ambil 1 dirham, nih jangan bertengkar, saya bayarkan 1 dirham, udah damai, salaman, bismillah, pelukan, selesai. Tahu apa yang terjadi? Ketika sampai ke rumah, istrinya bertanya, mana makanan dan mana buat usaha kita? Dia ceritakan. Yang namanya wanita solehah tidak mencaci dan tidak memaki suaminya, malah istrinya mendoakan keberkahan atas apa yang dilakukan oleh suaminya. Subhanallah. Ini suami pulang tidak bawa uang, jangankan uang, makanan tidak bawa, apalagi uang. Malah istrinya mendoakan keberkahan. Masya Allah, semoga Allah berikan keberkahan daripada usahamu mendamaikan 2 orang yang berselisih. Engkau adalah orang yang hebat. Itu adalah akhlaknya Nabi Muhammad. Insya Allah mudah-mudahan perempuan kita juga seperti itu. Tapi dasar begawi, mun laki ulu dasar kada begawi, guru datang-datang minta makan ya, wah itu lain pulang kisahnya. Karena tidak ada lagi modal, ya sudah, bekas-bekas kapas yang ada di rumah dia kumpulkan, tapi hasilnya tidak seperti apa yang dia beli. Maka pada hari itu dia tidak ada membawa uang. Di hari kedua dia sedih. Maka lewatlah orang yang membawa ikan, penjual ikan. Kemudian orang yang penjual ikan bertanya, kenapa engkau bersedih, wahai tukang kapas? Dia mengatakan, ya beginilah, dia ceritakan apa yang terjadi. Kemudian orang yang tukang ikan tersebut, yang jual ikan, mengatakan, ya udah, saya beli itu kapas yang ada di hadapanmu dengan 1 ikan yang saya punya, gimana? Biar engkau bisa makan di rumah. Taib, silahkan ambil. Diambil ikannya. Sampai ke rumah, tahu apa yang terjadi? Istrinya melihat suaminya datang membawa ikan, bahagia, senang. Alhamdulillah. Kemudian dibelah ikan tersebut, ternyata apa yang terjadi? Di dalamnya ada mutiara. Di dalamnya ada mutiara. Langsung dia bingung, istrinya memanggil suaminya yang saleh, langsung diambil itu mutiara, dibawa
kepada orang yang ahlinya. Subhanallah, ada yang memberikan harga 40 dirham tapi tidak berani membelinya, sampai harganya tersebut dari 40, 80 sampai harganya tersebut 120 dirham, miliaran. Jadi orang kaya raya. Maka dari karenanya kebaikan yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia kalau kita tulus melakukannya. Pada akhirnya subhanallah, setelah dia dapat 120 dirham, 120.000 dirham, subhanallah, setelah itu tidak beberapa lama setelah dia lagi makan di rumahnya santai dengan keluarga, 120.000 dirham dia dapatkan, datang orang mengetuk pintunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata siapa yang di depan? Orang minta-minta. Orang minta-minta datang. Dia mengatakan, suami yang soleh ini mengatakan, tunggu, saya punya harta banyak. Ini ngaku, saya punya harta banyak, saya berikan kepada engkau separuh dari harta saya. 120.000 berarti berapa? Berapa? 12 berarti separuhnya 60. 60.000 dirham dikasih. Subhanallah. Maka orang tersebut setelah pergi kembali lagi. Kemudian dia kembalikan hartanya 60 dirham sambil mengatakan, saya bukan manusia, tapi saya malaikat yang diutus oleh Allah dari langit ketujuh untuk menguji bagaimana keimanan engkau, apakah engkau tetap bersyukur kepada Allah baik dalam keadaan susah ataupun senang, dan Allah mengetahui segala apa yang kau perbuat. Saya cuma memberitahukan kepada engkau, Allah telah menyiapkan ganjaran dari apa yang kau lakukan, mulai engkau mendamaikan dua orang yang berselisih, 1 dirham yang kau infakkan, 60.000 dirham yang kau berikan kepadaku, pahalanya adalah surga untukmu sekeluarga. Pahala yang mendamaikan dua orang berselisih. Kira-kira siksaan bagi orang yang menjadikan orang yang damai jadi berselisih, kira-kira apa siksaannya? Ini mendamaikan orang yang berselisih, surga. Tapi mencerai-beraikan orang yang damai, kira-kira apa siksaannya? La haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan Allah perbaiki keadaan kita. Kemudian apalagi kata Nabi Muhammad, Rasul mengatakan, wa tu'inur rajul fi dabbatih, yaitu ketika engkau menolong orang yang berkaitan dengan tunggangannya. Umpama ada orang lagi kekempesan bangga, atau variannya orang lagi behirit kah, takuni kenapa pian, ada apa? Dan tadi mendamaikan dua orang yang berselisih sedekah. Apalagi kalau yang kita damaikan adalah dua orang yang mulia, kita sedamaikan. Makanya jadikannya jangan berselisih. Wahai umat Islam, jangan berselisih, apalagi kita menjelang pemilu. Jangan karena perbedaan pilihan menjadi kita berkotak-kotak. Pilihan boleh beda, tapi tetap menjadi hamba Allah yang bersaudara. Jangan karena sebuah pilihan berbeda, Masya Allah, dalam masjid jadinya imamnya dua, imam yang pilihan sana sebenarnya sana. Silahkan pilihan kita masing-masing, tapi ingat, jaga persatuan, jaga kesatuan. Jangan jadikan perbedaan pilihan kita menjadi kita orang yang tidak bersaudara lagi. Jangan. Pilihan boleh beda, tapi kita tetap bersaudara. Ini menolong orang yang kendaraannya, umpama ini sidin lagi behirit kah, takuni sidin, takuni sidin, kenapa pian? Tapi mun sudah tahu kempes bannya jangan lagi ditakuni, kenapa pian? Udah melihat kerja sidin nena kempes bannya. Pertanyaannya kada berbobot lalu. Sudah tahu aja dah ban sidin kempes ditakuni, kenapa pian hirit kendaraannya paman? Caleng sidin beri muarban. Tapi hati-hati, kenakanlah wah ini banyak modus-modus. Hipnotis, maka dari karenanya bentengi diri dengan wirid. Ada orang yang dihipnotis menakuni, kemana kai? Antarakan kah? Iya antarakan ya sidin. Saya tapaknya tak selesai sudah. Makanya hendak keluar rumah baca ayatul kursi. Hendak keluar rumah bismillah amantu billah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa
illa billah. Hati-hati, macam-macam modus akhir zaman, hati-hati. Waspada, sangka buruk jangan, tapi waspada boleh. Siapa orang yang membaca bismillah amantu billah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah, maka syaitan tidak akan pernah mampu untuk mengganggunya. Apalagi ayatul kursi, baca ayatul kursi, bismillah. Bagaimana perempuan yang haid membaca ayatul kursi? Bolehkah bagi perempuan yang haid membaca ayatul kursi? Kalau membacanya niatnya untuk jaga diri, tidak jadi masalah. Untuk menjaga diri, baca ayatul kursi. Bismillah amantu billah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Bismillah majriha wa mursaha. Ini kada gas sudah tahu orang bagus ngomong. Melihat ada orang tapak orang sedikit langsung terhipnotisna. Lalu pindah mahungangna. Antarakan sana, kendaraannya tinggal sini. Sini HP ikam, sini duit ikam. Dia antarakan sini kamu pegang, rumah ikam di mana? Sana. Sudah balik. Ada yang ditahan orang 3 hari dulu, kehilangan dan sebagainya. Ayo baca. Kalau perlu baca Ratibul Haddad di kendaraan. La ilaha illallah. Daripada bernyanyi kada mengaruan, lebih baik baca Ratibul Haddad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah bihamdi subhanallah limtit. Yuk, ya, kemana sana? Ya. Masya Allah. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam tiap langkahnya zikir kepada Allah. Nah, menolong orang lagi mogok dan lain sebagainya, tolongin. Nah, di sini. Tu'inur rajul fi dabatih fatahmiluhu 'alaiha, atau engkau bantu ia mengangkatkan barang-barangnya ke atas tunggangannya adalah kebaikan. Au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu, atau engkau bantu untuk mengangkat apa yang dia bawa ke atas tunggangannya, sedekah. Menyeberangkan orang tua yang masya Allah orang kada wani menyeberang, kita seberangkan, sedekah, kebaikan. Sampai kata Nabi Muhammad, wal kalimatut thayyibah sadaqah, yaitu kalimat-kalimat yang baik adalah merupakan sedekah. Bagaimana contoh kalimat yang baik? Bahkan ketika kita menanyakan kabar saudara kita pun sedekah. Kaifa asbahta? Kayak apa kabar hari ini? Kayak apa kabar hari ini? Masya Allah. Kayak apa keluarga, sehatan? Masya Allah. Kayak apa? Atau ketika kita dapat datang tamu, kita berbuat baik kepada tamu, itu sedekah. Berbuat baik kepada jiran, sedekah. Seperti mengucapkan salam, sedekah. Salamnya orang Islam jangan diubah-ubah. Akhir zaman masya Allah salamnya diubah-ubah. Salamnya kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, khalas. Nabi Muhammad ketika duduk, ada orang datang, assalamualaikum. Dijawab Nabi Muhammad, waalaikumsalam. 10. Datang yang kedua, assalamualaikum warahmatullah, waalaikumsalam warahmatullah. 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga dijawab Nabi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 30. Artinya apa? Ketika kita mengucapkan assalamualaikum, 10 pahala dapat yang kita dapatkan. Ketika kita assalamualaikum warahmatullah, 20 pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 30 pahala. Jangan dirubah-rubah. Bahkan kadang-kadang kita nulis salam di SMS pun kadang-kadang malasnya luar biasa. Askum. Ulun kalau orang menulis askum, koler membalas sih. Waskum adalah waskum lah. Terkadang kita sendiri yang malas menulis salam tersebut sehingga orang lain merubah-rubahnya dengan salam-salam tradisi agama apa, wallahu alam. Maka dari karenanya anak muda hati-hati dengan pergaulan, hati-hati dengan pendidikan. Kuatkan ilmu agama, wahai para orang tua, kuatkan ilmu agama. Ini kita zaman tidak seperti zaman waktu sampean masih kecil. Udah macam-macam. Di SMS, ASS. Asnya bertasdid, as. Apa yang hendak dibalas? Wes, gitulah. Bujur-bujur.
Ada juga salam. Ngaran ulun lain salam. Apa bujur-bujur? Assalamualaikum. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau orang mengucapkan salam tahiyatul Islam, salamnya orang Islam itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Jawab. Kenapa kada dijawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab gitu. Ini kada dijawab-jawab dia. Apa? Nabi Muhammad pernah suatu hari melihat budak menangis. Ditanya sama Nabi, ente orang kenapa? Sebab Nabi Muhammad suka membantu orang. Pinggir jalan menangis. Kenapa? Saya tadi dikasih uang sama tuan saya untuk membeli perlengkapan rumah, tapi uangnya hilang. Saya takut kalau pulang ke rumah diomelin sama tuan saya. Ya udah, kata Nabi Muhammad, di mana rumahmu, saya antarkan, saya bantu. Syuf Nabi Muhammad orangnya baik. Maka dari karenanya siapapun orang yang datang kepada Nabi Muhammad tidak akan pernah kecewa dan tidak akan pernah diabaikan. Malam ini nih, malam Jumat, datang kepada Nabi Muhammad dengan sholawat kita, datang kepada Nabi Muhammad dengan majlis yang kita hadiri, datang kepada Nabi Muhammad dengan surah Kahfi yang kita baca. Datang kita. Nabi Muhammad, ente orang jalan duluan, saya tidak tahu jalan di mana. Jauh orang tersebut ngebawa, masya Allah, sampai yang penghuni rumah tuh tuannya melihat Nabi Muhammad dari kejauhan. Nabi Muhammad cahayanya lebih terang dari matahari. Allahumma shalli ala Muhammad. Melihat Nabi Muhammad dari kejauhan, mereka langsung tutup pintu. Tutup pintu. Langsung Nabi Muhammad ngetuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab dengan, kalau usah dijawab lagi, waalaikumsalam. Igau sudah dijawab pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata Nabi Muhammad. Dijawab sama penghuni rumah dengan suara yang rendah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab, diketuk lagi sama Nabi Muhammad 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi. Ngetuk pintu ada adabnya. Duk. Apa pintunya? 3 kali. Tuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam. Sampai 3 kali Nabi Muhammad dijawab sama mereka di belakang pintu, tapi dengan suara yang rendah. Sampai 3 kali tuk. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung dijawab dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, ada apa? Dibuka pintu. Ada apa ya? Kata Nabi Muhammad, kemana kalian sampai saya ngucapin salam 3 kali? Kami ada ya Rasulullah, kami akan, tetapi kami ingin keberkahan yang kau ucapkan dari doa salam tersebut tercurah kepada kami. Coba lihat sahabat dahulu. Bukankah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adalah doa salam kesejahteraan kepada kalian, keberkahan untuk kalian? Kenapa diganti-ganti dengan apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad, saya datang untuk membantu nih budak yang ente punya. Dia ditugaskan untuk membeli perlengkapan rumah, kebutuhan rumah, karena uangnya hilang, dia takut. Alashan hadza, karena ini engkau datang kepada kami ya Rasulullah. Naam, kata Nabi Muhammad, saya ingin menolongnya, jangan diomelin, jangan dimarahin. Kata yang penghuni rumah, yang pemilik budak tersebut, karena engkau telah datang atas tujuan ini wahai Rasulullah, maka budak ini kami merdekakan di jalan Allah. Jangan berat tangan kita untuk membantu orang. Bantu orang lain. Ada orang di pinggir jalan, berjualan apakah pinata ungut, singgahi. Kenapa pinata ungut paman? Jangan ditakuni, tukari sudah. Ini kadang-kadang menakuni, kenapa pinata ungut paman? Tahu-taunya di belakang ada kamera. Ya Allah, bikin konten. Nah, udah bantu. Ini kada betakun, kenapa pinata ungut paman? Calangi sidin. Ini jualan kok kada ada nongkar lagi sini, kamu nak nongkar lah. Oke, ulun beli paman, tapi harus jawab satu pertanyaan. Masya Allah. Kalau hendak memberi ya memberi, kalau sedosa di syarat dan sebagainya. Udah, Allah tahu. Allah tahu. Tidak harus kita viralkan dan lain sebagainya. Itu banyak. Kalimatut thayyibah. Dari karenanya Rasul mengatakan bahwasanya sedekah yang paling afdal itu adalah sedekatul lisan. Apa itu sedekatul lisan?
menolong orang yang kesusahan, atau ketika orang ingin saling membunuh, menumpahkan darah, kita tahan dengan lisan kita, atau berbuat baik kepada saudara kita, atau kita menolak daripada berbagai macam, menjauhkan orang daripada berbagai macam hal-hal yang tidak diinginkan. Hadza shadaqatul lisan. Ada lagi yang mengatakan kalimat thayyibah di sini maksudnya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada yang mengatakan seperti itu. Baik, terus wa bi kulli khatwatin tamshiha ila salati sadaqah. Setiap langkah yang kau langkahkan untuk menuju salat itu sedekah. Langkah kita, bahkan langkah kita menuju ke masjid besok akan berubah menjadi cahaya yang terang benderang di hari kiamat. Dengan cahaya itulah Rasul bakal mengenal kita. Maka dari karenanya Rasul bersabda, basyiril masya'ina fi dhulami minal laili ilal masajid bin nurit tam yaumal qiyamah. Berikan kabar gembira bagi orang yang melangkahkan kakinya di gelapnya malam untuk menuju ke masjid, besok mendapatkan cahaya yang sangat terang benderang di hari kiamat. Dari karenanya perjalanan yang tidak akan pernah sia-sia adalah perjalanan menuju kepada nilai-nilai kemuliaan dan kebaikan. La ilaha illallah. Setiap langkah kita sedekah. Nah, bahkan dikatakan bahwasanya setiap langkah untuk menuju majelis ilmu, setiap langkah untuk menjenguk orang yang sakit dan yang lainnya daripada nilai-nilai ketaatan, maka bernilaikan ibadah di sisi Allah. Mudah-mudahan dapat taufik hidayah insyaallah. Nah, bahkan setiap langkah kita menuju ke masjid, satu langkahnya 10 nilai kebaikan dan 10 dosa diampuni oleh Allah. Kemudian yang terakhir, wa tumitul adza 'anit thariq shadaqah, dan menyingkirkan sesuatu gangguan dari jalan itu merupakan sedekah. Menyingkirkan gangguan di jalan itu sedekah. Jangan malah kita meletakkan sesuatu yang membuat orang terganggu di jalanan. Sampai Rasul mengatakan, saya melihat anna rajulan ra'a ghusna syaukin fit thariq. Seseorang, kata Nabi Muhammad, melihat ada ghusna syaukin, duri yang ada di tengah jalan, fanahahu ay azalahu, dia singkirkan duri tersebut, barangkali mengganggu orang di jalan. Maka Allah pun menghargai apa yang dia lakukan sehingga Allah berikan keampunan kepada orang tersebut. Ada salah seorang yang bernama Abi Barzah. Beliau pernah bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ajarkan kepada saya sesuatu yang bakal saya mendapatkan manfaatnya. Kata Nabi Muhammad, azilil adza an tariqil muslimin, singkirkan gangguan dari jalanan orang muslim. Selesai. Itu pun sedekah. Tapi itu baru berapa? 5 tadi. Yang pertama tadi apa? Mendamaikan, sedekah. Kan seperti itu, menolong orang kendaraan atau menaikkan barangnya, sedekah. Kemudian apa? Kalimat thayyibah, sedekah. Menyingkirkan gangguan dari jalan, sedekah. Sedangkan yang harus kita lakukan 360 mifsal, persendian yang ada di batang tubuh kita. Belum habis lagi hadisnya. Salah seorang sahabat yang bernama A'idh bin Amr. A'idh bin Amr pernah diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi dari Sayyidina Anas bahwasanya beliau bercerita ada seseorang yang bermimpi seseorang yang mengatakan, beritahukan kabar gembira kepada A'idh bin Amr al-Muzani bahwa dia diberikan surga oleh Allah. Mimpi pertama tidak dia sampaikan, mimpi kedua tidak dia sampaikan, mimpi ketiga tidak dia sampaikan, mimpi keempat tidak dia sampaikan kepada A'idh bin Amr. Sampai dia bertanya, yang bermimpi ini bertanya, kenapa A'idh bin Amr mendapatkan kabar gembira bahwa dia mendapatkan surga dari Allah? Maka disampaikan oleh orang yang datang di dalam mimpinya bahwasanya A'idh bin Amr seumur-umurnya selama dia hidup tidak pernah melemparkan sesuatu yang mengganggu orang di jalanan. Tidak pernah. Bahkan Sayyidina A'idh bin Amr, beliau adalah salah satu orang yang menyatakan baiatnya di bawah syajarah, dan beliau tidak pernah mengeluarkan dari rumahnya apapun yang mengganggu orang di jalanan. Bahkan kucingnya pun ketika meninggal dunia, kucingnya ketika mati, dia tidak mau mengubur di
halayak ramai, dia kubur di rumahnya sendiri agar aroma busuknya tersebut tidak mengganggu orang. So, ini kita ada bangkai tikus ditimbai kepada tetangga. La ilaha illallah. Kenapa? Kata. Jangan kita mengganggu orang. Kalau kita tidak bisa memberikan ketenangan kepada orang lain, setidaknya jangan mengusik orang lain. Nah, hadisnya kan sampai di situ di sini. Tapi riwayat yang lain ada. Kalau hanya 5, apalagi sedekah. Kalimatut thayyibah, subhanallah, sedekah thayyib, subhanallah 360 kali. Baru kita telah menyempurnakan rasa syukur terhadap persendian yang ada di batang tubuh kita. Sedangkan kita setiap hari wajib mengeluarkan 360 sedekah sesuai jumlah bilangan persendian. Nah, bagaimana caranya agar sedikit pekerjaannya tapi sudah mencakup semuanya? Dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan bahwasanya wa yujzi'u an dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha, dan cukup untuk menutupi sedekah 360 persendian yang wajib setiap hari kita keluarkan, cukuplah dengan kita melaksanakan 2 rakaat sholat duha di setiap harinya. Khalas. Artinya sholat duha kita menyedekahkan bentuk syukur kita kepada Allah terhadap persendian yang ada di batang tubuh kita, yang dengan itu kita bisa bergerak dengan bebas, yang dengan itu kita bisa beraktivitas dengan 2 rakaat sholat sunat duha setiap harinya. Masya Allah. Insya Allah mudah-mudahan kita niatkan tiap hari mengamalkan. Waktu sholat duha itu panjang. Dari terbit matahari setelah itu 18 menit setelah terbit matahari sholat duha. Tapi ada yang mengatakan kan terbit matahari umpama jam berapa, tambah 18 menit masuk sholat duha sampai zawal tergelincir matahari. Tapi ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya masuk sholat duha dengan terbitnya matahari, selesai. Masuk sholat duha dengan terbitnya matahari. Kapan terbit matahari? Jam 6 lewat berapa terbit matahari sudah masuk sholat duha. 2 rakaat kita sholat sunat duha sudah merupakan bentuk sedekah kita kepada seluruh persendian yang ada di batang tubuh kita. Jumlahnya 360 yang kita wajib tiap hari untuk mengeluarkan sedekahnya. Dulu kita tidak tahu, sekarang tahu. Bismillah, sedekahkan, bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenai keistimewaan salat sunat duha, di antaranya adalah bahwasanya salat sunat duha itu mampu menjadikan kita orang yang terpelihara dari berbagai macam hal yang tidak diinginkan dan menarik rizki yang akan datang kepada kita. Bahkan salat sunat duha kedudukannya di sisi Allah setara dengan orang yang melaksanakan haji dan umrah yang diterima oleh Allah. Memang riwayat yang lain kata Nabi Muhammad, yusbih ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Tiap pagi wajib kalian mengeluarkan sedekah atas persendian yang ada di batang tubuh kalian. Sampai Nabi Muhammad mengatakan tiap kali tasbih sedekah, subhanallah sedekah, alhamdulillah sedekah, la ilaha illallah sedekah, Allahu akbar sedekah, amar ma'ruf sedekah, nahi mungkar sedekah. Tapi kalau 360 kebanyakan, Rasul mengatakan cukup dengan sholat duha 2 rakaat, maka itu bentuk sedekah kepada persendian kita. Mudahan kau amalkan insyaallah. Jangan tinggalkan sholat sunat duha, karena itu adalah salah satu wasiat yang diwasiatkan oleh Nabi Muhammad kepada kita semua melalui Abu Hurairah radhiyallahu an. Ada suatu faidah, mudahan bisa mengamalkan 1 kali barang seumur hidup. Dengarkan. Siapa yang sholat sunat duha 2 rakaat, di rakaat pertama setelah membaca Fatihah membaca ayatul kursi 10 kali. Ayatul kursi 10 kali. Ayatul kursi, 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 ayatul kursi. Subhanallahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai habis 10 kali. Kemudian di rakaat kedua setelah membaca Fatihah membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Ini hadis marfu' dari Sayyidina Anas Ibn Malik radhiyallahu anhu. Siapa yang sholat sunat duha 2 rakaat membaca setelah Fatihatul Kitab di rakaat pertama setelah suratul Fatihah membaca ayat kursi 10 kali, di rakaat kedua setelah Fatihah membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, apa pahalanya? Istaujaba ridwanallahil akbar. Dia berhak
mendapatkan keridhaan Allah yang mulia dan yang luhur. Artinya dia mendapatkan keridhaan Allah. Satu kali barang seumur hidup kita amalkan. Kalau bisa tiap hari bagus. Kita ya Allah maaf nih, yang sudah di rumah kada ada lagi gawian, sudah tidak ada lagi pekerjaan, sudah usia sudah 60, 50, sudah tidak ada pekerjaan. 4 rakaat beratnya luar biasa, salat sunat duha. Padahal wasiat Nabi Muhammad rakaat duha, 2 rakaat salat duha. Paling banyak 12 rakaat, paling afdal 8 rakaat. Ambil 4 rakaat. Salat duha bismillah. Paling afdal waktunya kapan? Paling afdal waktunya ketika unta menyusu kepada ibunya, ketika anak unta menyusu dengan ibunya. Kapan itu waktunya? Ya dikatakan rubu'un nahar, yaitu 1/4 hari. Ya anggaplah jam 8:30, jam 9, setengah 10 atau setengah 9, itu mantap waktunya. Hari orang yang sibuk dengan pekerjaannya, kita sibuk dengan Allah. Wa ulun sekolah guru kada kawa sembahyang duha, ya sudah sebelum sekolah jam 7:30 tulak bismillah duha. Biasakan anak-anak kita salat duha. Anak-anak kecil yang sekolah SD dan biasakan sholat duha. Oh tidak ada kebiasaan, udah biasakan sendiri. Jam 10 istirahat, sebelum istirahat sholat duha dulu. Allahu Akbar, sholat duha. Sami Allah liman hamidah, Allahumma hdina fi man hadait. Belum bersubuh kalinya, la ilaha illallah. Sholat duha, rizki bakal dimurahkan. Itu sholat duha banyak keistimewaannya. Di antara keistimewaannya adalah itu tajlibur rizq, rezeki kita jadi lancar. Salat duha, jangan kada salat duha. Baulun je setahun dah mengamalkan membang duha, rumah menyewa aja masih. Ya, tidak mesti nimbah setahun, masih apa kada sudah bisa lah. Syuf, keberkahan dari sholat sunat duha yang kita lakukan, kalau tidak kita yang merasakannya, anak cucu kita bakal dimudahkan rezekinya oleh Allah. Rezekinya dimudahkan oleh Allah. Wah, tidak harus rezeki tersebut yang dulunya kita nyewa jadi tidak nyewa, ya tidak mesti. Bisa jadi rezeki tersebut kesehatan diberikan oleh Allah, dihindarkan dari bala musibah, dihindarkan dari berbagai macam rezeki yang halal didatangkan, yang haram dihindarkan, seperti itu. Bahkan di hari kiamat, hadis marfu' kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, di hari kiamat nanti bahwasanya ada surga itu satu pintu yang khusus namanya babud duha. Pintu surga ada namanya babud duha, pintu bagi orang yang rajin sholat duha. Apabila hari kiamat terjadi, terdengar sebuah seruan, ainal ladzina kanu yudimuna ala salatid duha, mana mereka dulu selama hidup di dunia istiqamah salat duha. Ini pintu kalian masuk ke dalam surga, ayo aksesnya dari sini, silahkan masuk. Kada kau bakajak-ajal di sana, ada yang hendak menyelundup, kada sumbah yang duha, jangan kan sumbah yang duha bersubuh jangan ada suah, hendak umpat juga, malaikat ikam, ketahuan muhan yang ketujuh menyerobot nih, sudah. Salat duha, ayo ajarkan anak istri kita. Wahai para istri, apabila suami anda bekerja, anda di rumah salat sunat duha 2 rakaat, usalli sunat duha rakaatain lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Kada hendak mengamalkan yang ayat kursi, ya sudah, surahnya surah nang Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas. Hendak kada bersurahan, ada jadi masalah. Yang penting Fatihah dibaca. Waladhdallin, amin, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Allah waladhdallin, amin, Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, dahan dapat duit hari ini ya Allah, rezeki ya Allah, munnya parinya jauh padakakan ya Allah, munnya parinya ngalih mudahkan ya Allah, mun sedikit banyakakan ya Allah, mun di langit turunakan ya Allah, mun di bumi keluarakan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Alhamdulillah, amin. Fatihah. Masya Allah. Kirim makan Fatihah dengan Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus luar Batang. Bismillah, keluar begawi. Apa gawian kita? Insya Allah ada sembahyang duha, jangan ditinggalkan. Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan sholat duha. Masa iya kita yang mengaku pencinta Nabi Muhammad meninggalkan sholat duha? Ayo lakukan perubahan. Sholat duha jam 7 begawi, sholat duha. Allahu Akbar. Tuhan. Bagi yang belum dapat jodoh, bagi yang belum dapat jodoh, yang sudah jodoh jangan dicatat. Bagi yang belum dapat jodoh,
maka setelah sholat sunat duha baca Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri sebanyak 100 kali. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri, sampai situ aja, jangan wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini salah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri 100 kali baca. Kemudian sambung lagi, Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Baca itu setelah Rabbi syrahli sadri, baca sebanyak 100 kali. Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Surah apa? Surah Al-Anbiya ayat 89. Surah Al-Anbiya ayat 89. Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin 100 kali. Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin 100 kali. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri 100 kali. Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Yang sudah menikah masih belum dapat momongan, amalannya setelah sholat sunat duha sama Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri 100 kali, tapi 100 kalinya bukan Rabbi la tadharni farda wa anta khairul, bukan itu, akan tetapi terbalik, maaf, terbalik. Rabbi inni Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Itu dibaca 100 kali bagi orang yang hendak hendak dapat jodoh. Rabbi la tadharni farda wa anta khairul, Rabbi inni lima anzalta khairin min faqir. Itu bagi orang yang ingin mendapatkan keturunan. Setelah Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri 100 kali, baru Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir 100 kali. Insyaallah perbanyak istighfar, insyaallah dianugerahkan keturunan. La ilaha illallah. Kemudian ada salat duha, mudahan bisa mengamalkan. Terakhir, siapa yang membaca Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukru ala dhalik, yang artinya, ya Allah, tidaklah saya berada di pagi hari ini dari nikmat yang kau berikan, atau salah satu nikmat yang datang dari makhlukmu, maka saya punya keyakinan sumber semua itu hanyalah dari engkau. Wahdak, maha esa engkau, la syarikalak, tidak ada sekutunya, falakal hamdu wa lakas syukru ala dzalik, pujian dan terima kasih hanya kepada engkau. Siapa yang membaca itu di pagi hari, maka dia telah menunaikan rasa syukurnya di hari itu. Siapa yang membaca itu di sore hari, diubah Allahumma ma asbaha, diubah Allahumma ma amsa bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukru ala dzalik, maka dia telah menunaikan rasa syukurnya di malam tersebut. Dan itu ada di Wirdul Latif yang disusun oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Banyak ilmu yang kita dapatkan malam ini, ya Rabb, mudahan kita bisa mengamalkannya insyaallah. Kalau tidak bisa mengamalkan secara menyeluruh, jangan ditinggalkan secara menyeluruh, amalkan semampunya. Amalkan semampunya. Al-ilm yahtif bil amal, ilmu itu mendorong kita untuk beramal. Kalau tidak kita amalkan, dia bakal pergi meninggalkan kita. Keberkahan ilmu bukan berapa banyak kita telah bertemu dengan seorang guru, bukan berapa banyak kitab yang kita baca, akan tetapi ilmu yang membawa keberkahan adalah ilmu yang kita amalkan. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أوصل واهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا من الخيرات في هذا المجمع المبارك هدية واصلة رحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نهديها نقدم إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين خصوصا إلى روح من اجتمعناها هنا بسببه سنة المرحومة حجة أمينة بنت حجي محمد فضليان شاه بن أنang Misrani Haji Muhammad Indah Santoso bin Haji Hussein Hajjah Nursihan binti Anwar Hasban Hasibuan bin Muhammad Hashim Haji Nursihan binti Anwar ila ruhi Jamli bin Lundu Mardinah binti Syakrani thumma ila arwahi man dajahum qarabahum min amwatil muslimina kafatan amatan man lahum zair wala zair lahum thumma ila arwah abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami' qarabatina wa jami' amwatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'al quburahum rawdah min riyadil jannah wa la taj'al quburahum hufran min hufarin nar bi rahmatika ya aziz ya ghaffar rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin tarela berataan qabbalallahu minkum